dan selamat datang di Klub Bahasa Denpasar Toastmaster. Rekan-rekan Toastmaster dan tamu yang terhormat, kita segera akan memulai pertemuan daring, tetapi sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan beberapa hal penting untuk kita perhatikan bersama. Yang pertama, mohon mikrofon atau corong bicara disenyapkan selama pertemuan berlangsung, kecuali Anda akan berbicara. Mohon video agar tetap dibuka karena dukungan dan reaksi aktif dan positif Anda akan sangat berarti buat para pembicara. Yang kedua, mohon menggunakan nama asli di layar video Anda, bukan nama gawai atau nama alias. Penulisan nama dapat dilakukan dengan cara untuk pemegang peran, nama, klub Toastmaster, dan kota. Contohnya SAA, Denny, Debat, Denpasar. Untuk anggota Toastmaster, nama, klub Toastmaster, dan kota. Contohnya Amelia, Debat, Denpasar. Untuk para tamu, nama, dan kota. Contoh tamu, Denny, Denpasar. Kepada semua pembicara, mohon menandai penghitung waktu guna mengetahui alokasi waktu yang tersedia. Silakan memberdayakan ruang chat untuk bertanya, memuji, dan berkomentar tentang hal-hal seputar acara pertemuan kita di siang hari ini. Mohon perhatian bahwa pertemuan ini akan direkam dan kemungkinan akan diperlihatkan di sosial media. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menyerahkan kendali acara ini kepada Presiden Denpasar Bahasa, Ayu Anantia. Terima kasih Bu Emi. Hari ini SAA kita sama dengan minggu lalu, jadi semuanya lancar sekali. Terima kasih Bu Emi. Teman-teman, kembali lagi kita pada pertemuan Denpasar Bahasa. Selamat datang semuanya, terutama untuk para member atau anggota Klub Toastmaster Denpasar Bahasa. Terus yang kedua, saya mengucapkan selamat datang untuk teman-teman dari Klub Toastmaster yang lain. Di sini saya menyapa ada Pak Haryadi dari British Toastmaster Club. Selamat siang Pak Haryadi. Ada Pak Wijaya dari Medan Miracle Pidato. Medan Miracle Pidato ya Pak ya namanya ya. Kemudian ada Bu Harina yang hari ini membantu kita sebagai penilai individu dari Jakarta Bahasa. Kemudian saya ingin ada Fitrini Chow juga yang barusan hadir. Selamat datang Fitrini. Saya juga ingin memberitahu kepada semua anggota debat dan para tamu, kebetulan hari ini sudah tidak ada para tamu, hari ini semuanya adalah Toastmaster. Kita kedatangan Denpasar Bahasa, Denpasar ada 2 anggota baru ya. Selamat datang untuk Pak Agustinus Prasetyo. Halo Pak. Mana Pak Agustinus kok? Kok saya tidak bisa mencari Pak Agus ya? Di mana ya Pak Agus? Oh ini, baru join lagi, baru gabung lagi. Oke, kalau gitu saya menyapa dulu Ayu Asyansi. Halo Ayu, ini anggota Denpasar Bahasa yang baru ya teman-teman. Ayu silakan memperkenalkan diri. Halo, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Ayu Asyamsi. Kata Ci Ayu, ada banyak Ayu ya di sini ya. Saya rada jauh, yang nyempal dari Bali. Saya ada di Yogyakarta, jadi salam kenal semuanya. Kerjaannya apa Ayu? Saya adalah seorang mentor public speaking dan juga sekarang lagi belajar untuk coaching. Baik, terima kasih. Udah ini ya, udah cocok sekali ya dengan mikrofonnya dan segala macam ya, teman-teman ya. Oke, selamat datang Ayu. Selamat bergabung dengan Denpasar Bahasa. Sekarang Pak Agustinus sudah ada di sini kah atau masih terputus lagi? Oke. Ya, Pak Agustinus, halo. Pak, Bapak kan anggota Denpasar Bahasa yang baru. Perkenalkan diri, Pak.
Masih di mute. Halo, Ya, Pak Agus. nama saya Agus. Mohon arahan dari senior-senior yang sudah lama di debat ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Pak Agus, ini sehari-hari ngapain ini Pak Agus? Saya bantu teman-teman yang perlu untuk membuat laporan keuangan yang berkaitan sama pajak. Oh gitu. Ya, Pak Agus terima Tapi kasih. laporan keuangan akuntansi sendiri juga bisa. Oh gitu. Kan saya dari jurusan akuntansi Brawijaya, otomatis bisa. Untuk laporan akuntansi ya bisa. Untuk pajak saya sudah lulus ujian sehingga juga bisa. Begitu. Nah, baik. Nah, teman-teman, kita ketambahan seorang anggota yang mengerti tentang akuntansi dan pajak. Jadi, tambah lengkap nih anggota Denpasar Bahasa. Terima kasih Pak Agus. Pak Agus, selamat datang, selamat bergabung di Denpasar Bahasa, teman-teman. Sekarang saatnya kita mulai pertemuan kita. Tanpa berpanjang waktu lagi, saya ingin menyerahkan. Hari ini sudah di sini ya? Hari ini masih tahap joining, masih di waiting room. Bagaimana? Baik, kalau gitu kita tunggu sedikit lagi atau langsung ke Amel. Silakan Amel dimulai dulu. Ya. Nanti begitu hari ini datang bisa diserahkan. Silakan Amel. Terima kasih Ayu. Salam sejahtera rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat. Hari ini sebenarnya yang bertugas sebagai pengarah acara itu adalah Arini, Toastmaster Arini, namun karena di Kupang itu sedang hujan yang sangat besar dan ada badai sepertinya, sehingga koneksi dari Arini itu terputus-putus. Dan sepertinya masih belum berhasil untuk join. Jadi saya gantikan terlebih dahulu. Jadi hari ini saya bertugas sebagai pengarah acara dan sudah menjadi tugas saya untuk menjelaskan tema dari pertemuan kita. Adapun tema dari pertemuan kita adalah ide tertuang, hasil berbicara. Jika kita memiliki ide ataupun juga gagasan, tentunya akan sangat percuma kalau misalnya gagasan tersebut tidak kita tuangkan dengan menampilkannya di depan umum dalam bentuk berbicara. Sehingga sebuah ide itu akan lebih baik jika ide tersebut tidak hanya tertuang, tapi juga dibicarakan di depan umum, seperti itu. Dengan kata acuan hari ini adalah tetas atau menetas. Baik, untuk pertemuan kali ini, ada banyak peran yang saling melengkapi. Saya akan dibantu oleh penilai umum yang pertama. Jadi penilai umum kita hari ini adalah Tiger McAndy, dan tugas dari penilai umum adalah memberikan umpan balik tentang keseluruhan jalannya pertemuan kita di akhir acara. Kemudian saya juga dibantu oleh pengamat bahasa. Pengamat bahasa kita hari ini adalah Desan Priswandika. Dan tugasnya adalah memberikan umpan balik mengenai tata bahasa yang kita pakai selama pertemuan ini di akhir acara. Selain itu, Desan juga akan memperkenalkan untuk kata acuan hari ini, bagaimana artinya dan juga contohnya di dalam chat box. Lalu yang peran ketiga itu adalah penghitung bunyi tanpa makna, di mana penghitung bunyi tanpa makna kita hari ini adalah Toastmaster Andita, yang tugasnya adalah mencatat penggunaan bunyi tanpa makna yang biasa kita lakukan secara tidak sengaja selama pertemuan dan melaporkannya di akhir acara. Dan yang tentunya paling penting itu adalah penghitung waktu, yang hari ini akan diwakili oleh Pak Habibie. Untuk Pak Habibie, mungkin bisa dijelaskan bagaimana tugasnya sebagai penghitung waktu. Suara saya terdengar dengan jelas? Oke. Selamat siang, teman-teman dan para tamu.
Salam sejahtera. Hari ini saya bertugas sebagai penghitung waktu, di mana tugas saya menghitung waktu pembicara, kemudian menyampaikan waktu yang digunakan. Teknis pelaksanaan atau pengaturan waktunya adalah untuk pidato pemecah kebekuan akan diberikan waktu 4 hingga 6 menit, di mana pada menit ke-4 akan kami beri kode. Kodenya itu warna hijau di latar saya ya, di background saya ya. Itu untuk menit ke-4. Di menit ke-5 akan saya kasih kode warna kuning. Kemudian di menit ke-6 akan tampil warna merah. Nah, setelah muncul warna merah, pembicara diberikan waktu 30 menit untuk menyelesaikan pidatonya. Kemudian, untuk pembicara atau pidato yang direncanakan, waktu yang diberikan itu adalah 5-7 menit. Di mana di menit ke-5 akan kami beri warna hijau di background saya ya. Kemudian di menit ke-6 akan diberi kode warna kuning, dan di menit ke-7 itu diberi warna merah. Dan setelah muncul background merah ini, pembicara diberi waktu sekitar 30 menit untuk menyelesaikan pidatonya. Kemudian penilai ketiga itu, untuk kategori ketiga itu penilai individu, di mana waktu yang diberikan adalah 2-3 menit, di mana di menit kedua itu akan diberi kode warna hijau, kemudian 30 menit kemudian akan diberi kode warna kuning, dan di menit ketiga akan diberi kode warna merah. Dan setelah muncul kode background warna merah, maka pembicara diberikan waktu 30 detik untuk menyelesaikan pidatonya. Demikian untuk teknis penilaian waktu. Kami kembalikan ke Bu Amel. Baik, terima kasih Master Habibie atas penjelasannya. Jadi tadi sudah dijelaskan kode-kodenya dari warna, jangan sampai salah kode. Karena di akhir acara kita akan ada pemilihan untuk pembicara yang dipersiapkan yang terbaik dan juga penilai yang terbaik. Kalau misalnya waktunya berlebih atau kurang dari minimal, nanti tidak bisa untuk dimasukkan nominasi untuk pembicara yang terbaik dan juga penilaian terbaik. Oh ya, saya juga hampir lupa untuk penghitung suara itu adalah Bu Emi yang tugasnya di akhir itu menghitung dari siapa yang menjadi pembicara terbaik sama penilai umum terbaik. Baik, saya lihat di sini Arini sudah ada. Mungkin selanjutnya Arini apakah bisa melanjutkan untuk menjadi pengarah acara? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar. Ya, selanjutnya saya kembalikan ke Arini. Mohon maaf, di sini syuting sangat tidak baik, jadi balik ke Master Emi Ermia yang akan menjadi penghitung suara. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat pertemuan kita hari ini. Hari ini pertemuan kita dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan anggota dan fase sesi pidato yang direncanakan. Sesi ini
khusus untuk anggota Tutmas. Sepertinya terputus ya. Amel Baik, kalau bisa gitu saya ambil alih lagi. Karena sepertinya memang sinyalnya sangat jelek. Kalau tidak salah saya juga dengar bahwa di Kupang sekarang lagi banjir dan juga mati lampu. Baik, jadi untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat agenda pertemuan. Jadi biasanya itu pertemuan Toastmaster ada 3 sesi, yaitu pidato yang dipersiapkan, topik spontan, dan juga penilaian. Namun untuk minggu ini, itu pertemuannya lebih spesial, jadi pertemuan kali ini dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan dari para anggota, sehingga bisa menyelesaikan proyek-proyeknya. Jadi untuk minggu ini hanya ada sesi pidato yang dipersiapkan dan juga sesi penilaian. Jadi kalau sesi pidato yang direncanakan memang khusus untuk anggota Toastmaster. Jadi para anggota bisa mempresentasikan proyek pembelajaran Pathways mereka. Sedangkan untuk sesi penilaian, ini merupakan sesi yang hanya ada di Toastmaster, di mana kita akan mendapatkan umpan balik dari para penilai, dan kita akan belajar untuk menjadi lebih baik dalam berkomunikasi dan menyampaikan pesan secara mangkus dan sangkil atau efektif dan efisien. Mari rekan-rekan kita langsung masuk ke sesi yang pertama. Jadi untuk sesi yang pertama itu adalah sesi pidato yang direncanakan. Hari ini kita memiliki empat pembicara ya. Oh, 5 pembicara, maaf. 5. Untuk pembicara yang pertama adalah pembicara yang pertama adalah Gusti Ayu. Gusti Ayu akan dievaluasi oleh Abi Suputra. Untuk Gusti Ayu, apakah sudah siap? Sudah. Untuk Abi juga apa udah siap? Ya. Ya. Jadi Gusti Ayu ini asalnya dari Bali ya. Jadi Gusti Ayu akan berpidato dari Pathway Mastery Presentasi level 1 Project 1 tentang pemecah kebekuan. Waktu dari pidato Gusti Ayu adalah 4-6 menit. Pidato Gusti Ayu berjudul Kisah Hidupku. Gusti Ayu, Kisah Hidupku, Kisah Hidupku Gusti Ayu. Udah. Suara saya? Jelas, jelas. Om Swastiastu. Agar bisa berkomunikasi dengan baik di acara-acara Banjar dan ingin mendidik anak-anak saya agar mereka bisa berbahasa yang sopan terhadap orang tua dan teman-temannya adalah tujuan saya ikut Toastmaster. Teman-teman Toastmaster, nama saya Gusti Ayu Sitiari, lahir pada tanggal 22 Juli 1987, anak kedua dari 4 bersaudara. Saya berasal dari Pejeng, Bali. Saya berasal dari keluarga yang sederhana. Dan saya senang berada di tengah-tengah keluarga ini. Rasa kasih sayang yang saya dapat dari kedua orang tua, kakak, dan adik-adik saya yang begitu banyak, dan betapa sangat bahagianya karena mereka begitu perhatian satu sama lain. Dulu, dari sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama, saya sering membantu Bapak di sawah. Dari ikut mencangkul, menanam padi, menanam jagung, umbi-umbian, bahkan ikut membajak sawah dengan sapi. Begitu liburan sekolah, saya ikut membantu ibu bekerja. Ibu saya bekerja di proyek bangunan, saya ikut bekerja menjadi tukang catnya. Ya, saya pikir lumayan dapat uang
tambahan untuk bekal sekolah. Ya, saya bangga pada diri saya. Akhirnya bisa menaiki bangku SMA dengan biaya sekolah sendiri. Waktu itu sebelum menjadi tukang amplas patung, bapak saya juga pernah berternak babi. Bapak punya babi 5 ekor dan 1000 itik. Saya dan kakak sering ke sawah untuk mencari pakan ternak kami. Terus tak terasa hari sudah sore, kami bergegas pulang. Sesampainya di rumah, kami menyiapkan pakan ternak kami. Dan di tahun 2006, akhirnya saya lulus SMA. Ya, merasa senang bisa akhirnya lulus. Dalam pikiran saya cuman ingin cepat bisa kerja. Dan akhirnya saya diterima kerja di sebuah villa dekat tempat tinggal saya. Di tahun 2008, saya menikah dengan suami. Suami saya orangnya baik, perhatian terhadap keluarga, dan bertanggung jawab. Pengalaman pribadi saya, pertama, saat di Banjar, saya sering kali mengerti apa yang sedang dibicarakan dan mempunyai saran untuk hal tersebut. Namun, selalu saja terhalang dengan kemampuan saya untuk mengungkapkannya. Saya harus menyusun kata-kata dulu, meskipun setelah diberi waktu berbicara, saya masih saja susah mengatur kalimat-kalimat supaya mudah dimengerti. Yang kedua, kadangkala saat anak-anak saya bandel, saya sadar bahwa cara saya memarahi mereka dengan bentakan bukanlah hal sesuatu yang tepat, bahkan bisa membuat mereka semakin tidak mengerti. Jadi, saya mau belajar bagaimana cara untuk berkomunikasi dengan baik. Saya kembalikan ke pengarah acara. Baik, terima kasih Gusti Ayu untuk pidato pertamanya ya, pemecah kebekuan. Saya juga bukan orang yang aktif di Banjar, sejujurnya walaupun saya juga orang Bali. Ya, namun memang komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan juga kehidupan sosial kita. Oke, kita langsung lanjutkan ke pembicara kedua. Pembicara kedua kita adalah Andri Lesmana yang akan dievaluasi oleh Puspita Rahayu. Andri sudah siapkah? Sudah siap, Andri? Mungkin bisa di-unmute dulu. Halo. Oh ya, sudah terdengar sama Puspita. Puspita, apakah sudah ada? Puspita, nggak ada ya? Ada. Oh iya, ada. Sorry, nggak ada. Oke, jadi untuk proyek dari Andri sendiri, ini masih belum ditentukan pathway-nya apa. Namun di Toastmaster itu proyek yang pertama itu selalu adalah pemecah kebekuan atau icebreaker. Jadi walaupun apapun pathway-nya semua sama proyeknya untuk yang pertama. Jadi Andri ini melakukan proyek level 1, proyek 1 tentang pemecah kebekuan dengan waktu pidato 4-6 menit. Judul pidatonya adalah Antara Kerawang dan Bali. Andri Lesmana antara Kerawang dan Bali, antara Kerawang dan Bali, Andri Lesmana. Halo, pergi jalan-jalan entah kemana. Membawa uang 10.000. Halo teman-teman semua, saya Andri Lesmana, anggota debat yang baru. Hari ini saya akan bercerita tentang siapa saya,
bagaimana saya dan beberapa hal tentang saya. 29 tahun yang lalu, saya terlahir sebagai anak yang pertama. Dan berjalannya waktu, saya mendapatkan 5 adik. Dan kami dibesarkan oleh keluarga yang sangat sederhana di Karawang, Jawa Barat. Seiring berjalan waktu, saya sering sekali menyendiri, terutama ketika ada orang merendahkan ketika saya hanya lulusan SMP. Dan saya ingat betul ada orang yang bilang seperti ini. Alah, wis, lulusan SMP tok kok ngimpine dhuwur-dhuwur, arep dadi apa sih? Paling dadi tukang kelontongan apa muduning sawah. Yang artinya kira-kira seperti ini. Alah, kamu itu cuma lulusan SMP. Nggak usah bermimpi tinggi-tinggi. Toh juga ujung-ujungnya kamu akan turun ke sawah dan menjadi tukang dagang kelontongan. Menjelang usia 17 tahun, saya bangkit dari keterpurukan bullying atau rendahan orang lain. Dan semangat saya bangkit untuk membuktikan diri bahwa saya layak dan saya bisa berkompetisi terhadap teman-teman di luar sana. Lalu saya belajar bahasa Inggris melalui bahasa kamus. Saya baca kamus dan mendengarkan musik-musik bahasa Inggris, menonton TV, dan movie secara subtitle Inggris. Dari situ saya mulai bangkit kembali. Saya percaya diri bahwa saya bisa berkompetisi lagi dengan teman-teman saya. Lalu saya mulai belajar dan mulai bekerja dari pencuci piring, yang bahasa kerennya di pariwisata adalah dishwasher, assistant chef atau cook helper, dan waiter, housekeeping, sampai terakhir menjadi guest relation manager. Dan dari situ saya pantang menyerah dan kerja keras sedari kecil saya tanamkan. Saya lakoni semuanya karena saya pengen maju, karena saya pengen berkembang. Dan berjalannya waktu saya mulai beralih menjadi lebih spiritual, dan sekarang saya menjadi konselor spiritual untuk orang-orang di Bali, terutama turis, dengan menolong klien-klien saya, mendengarkan keluh kesah klien-klien saya dengan berhubungan batin dan batin, karena batin tahu segalanya, karena batin terhubung langsung terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ketika saya pindah ke Bali, saya menemukan banyak sekali individu-individu yang sangat kompleks. Dan lalu kemudian saya bertemu dengan Ibu Ayu Anantia di Galeri Seni pada tahun 2017. Pada saat saya bersalaman dengan Ibu Ayu Anantia, jantung saya berdetak keras. Dan batin saya bilang, orang ini orang baik. Orang ini orang baik. Dan maka otomatis kami berteman baik. Dan suatu ketika Ibu Ayu mengajak saya untuk bergabung di Toastmaster. Lalu saya tanpa berpikir panjang langsung mengiyakan karena saya yakin saya bisa belajar berkomunikasi. Dan dengan berkomunikasi dengan baik, saya bisa menolong banyak orang dengan modality atau keahlian yang saya wariskan dari orang tua saya, dari pihak ibu dan pihak ayah. Saya membantu klien-klien saya dengan cara mendengarkan keluh kesah mereka dan berhubungan batin dan batin untuk mendapatkan akar dari permasalahan dan
solusi yang tepat untuk klien saya dan membimbing aspek-aspek spiritual untuk klien-klien saya untuk lebih mencintai diri sendiri. Saya membantu klien-klien saya dengan berdoa, akupuntur, akupressure, ruatan, dan sound healing. Dari situ kami sudah mulai banyak bergerak di bidang spiritual. Saya kira cukup sampai sekian. Baik, terima kasih untuk Andre ya. Ini baru pertama kali juga saya mendengar sebagai konsultan batin. Jadi mungkin ada banyak juga di antara kita yang ingin juga konsultasi sama Andre ya. Next time. Oke, untuk pembicara selanjutnya itu adalah Ismu Nandar. Ismu Nandar akan dievaluasi oleh Ayu Ade. Ismu, apakah sudah siap? Ya, untuk Ayu Ade, I Gusti Ayu Ade, apakah sudah ada? Sudah ada ya? Sudah siap belum untuk mengevaluasi? Sudah Kak. Terima kasih. Oke. Sama seperti dua pembicara awal, Ismu juga akan melakukan pidato pemecah kebekuan yang merupakan level 1 proyek 1 dengan jalur mastery presentasi atau presentation mastery dengan waktu juga 4-6 menit. Pidato dari Ismu adalah rezekimu milikmu. Ismu Nandar, rezekimu milikmu, rezekimu milikmu Ismu Nandar. Suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Oke. Semangat pagi rekan-rekan Toastmaster. Sebelum saya memulai, saya ingin bertanya, siapa yang ingin tenang dalam hidupnya? Ingin santai, ingin jauh dari gelisah? Coba absen dulu di chat box. Denny, saya. Wih, cakep. Ya. Jadi hampir semua orang ingin merasakan hal itu. Nah, hari ini saya akan berbagi tentang sebuah moto. Jadi moto berikut ini bisa menjadi pegangan hidup teman-teman rekan-rekan Toastmaster. Sesuatu yang memang diperuntukkan untukmu tak akan kemana-mana. Ia akan datang kepadamu walau jarak antara sesuatu itu denganmu adalah di antara 2 gunung. Namun sesuatu yang tidak diperuntukkan untukmu tak akan menjadi milikmu. Walau jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat jarak antara 2 bibirmu. Hal ini pernah terjadi pada saya. Dan moto inilah yang saya pegang semenjak saya ditempatkan di Bali. Perkenalkan, nama saya Ismu Nandar, dipanggil Ismu ya. Lahir di Sulawesi Selatan, umur 26 tahun. Sekarang bekerja di perusahaan swasta Honda Sales Office Astra Motor Bali. Meskipun saya seorang pegawai, saya hobi dengan yang namanya digital marketing dan juga entrepreneurship. Sejak kecil saya bercita-cita menjadi seorang dokter. Namun harapan itu putus ketika saya menjadi lulusan SMK Telkom. Nah, pada waktu itu saya sempat mengikuti karantina persiapan masuk kedokteran selama 6 bulan. Dan bayangkan ya teman-teman, saya belajar dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam selama 6 bulan setiap hari. Namun apa daya setelah saya menyelesaikan karantina tersebut, muncullah sebuah berita. Yang dimana jika semua lulusan SMK tidak bisa mendaftar di universitas kedokteran manapun di tahun itu. Waktu itu saya sangat depresi berat dan memutuskan untuk meminum sebotol baygon ya. Lalu setelah itu saya tidak tahu apa yang terjadi. Karena tadi saya hanya mengarang ya. Ya bercanda. Oke, waktu itu saya memutuskan untuk banting setir karir saya dari kedokteran untuk masuk ke perusahaan Telkom dengan melanjutkan studi saya, yaitu di Universitas Hasanuddin jurusan Teknik Telekomunikasi.
waktu itu saya betul-betul fokus ya untuk mendapatkan karir tersebut dengan mengkoleksi banyak sertifikat PKL di perusahaan Telkom. Setelah itu ada sertifikat pelatihan Huawei dan ZTE yang merupakan salah satu perusahaan internasional ya yang bergerak di bidang telekomunikasi. Setelah itu pun juga saya ikut pertukaran pelajar di Cina selama 6 bulan di Universitas Xi'an, jurusan teknik telekomunikasi juga. Dan alhamdulillah mendapatkan gelar mahasiswa berprestasi Fakultas Teknik dan menjadi lulusan kedua tercepat di Fakultas Teknik dengan kategori cum laude. Otomatis dengan bekal itu saya cukup percaya diri ya untuk masuk ke perusahaan yang saya inginkan. Namun karena bukan rezeki, alhamdulillah saya ditolak sampai 5 kali. Dan waktu itu saya sudah sampai tahap interview, tahap akhir ya. Dan hal tersebut membuat saya sempat nganggur selama 1 tahun. Waktu itu saya cukup frustasi ya karena mendapatkan penolakan, padahal saya sudah bergelut di dunia teknik telekomunikasi itu selama 7 tahun dari SMK hingga kuliah. Dan saya putuskan lagi, ya udah, saya ingin memulai sebuah bisnis. Dan alhamdulillah dalam waktu 1 tahun 4 bisnis yang saya dirikan bangkrut semua. Dan akhirnya saya putuskan lagi untuk melepas obsesi saya untuk join di perusahaan Telkom dan menjadi seorang entrepreneurship. Dan mencoba untuk melamar di pekerjaan hingga 200 perusahaan. Dan saya sangat banyak mendapatkan penolakan. Hingga menetaslah rezeki karir yang sudah ditakdirkan untuk saya, yaitu saya alhamdulillah diterima di Astra Motor penempatan di Bali. Nah, terkadang manusia itu hanya bisa berencana, namun yang akan memutuskan yang terbaik untuk kita semua hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Tuhan kita. Terima kasih, saya kembalikan ke pengarah acara. Baik, terima kasih Ismu. Sungguh sangat menyentuh sekali ya cerita ya, sampai melamar di 200 tempat, tapi ternyata jodohnya di Bali. Ya. Oke, kita langsung aja masuk ke pembicara selanjutnya. Jadi untuk pembicara yang keempat ini, adalah Seni Nomleni. Seni berasal dari Kupang. Untuk Seni, apakah sinyalnya bisa? Bisa. Oh ya. Oke, dan untuk penilainya adalah Lydia. Lydia sudah siap? Siap. Oke. Jadi Seni akan membawakan proyek dari level 1, proyek 2A, tentang penilaian dan umpan balik, yang merupakan berada di jalur komunikasi visioner, dan waktu pidato dari Seni itu adalah 5-7 menit. Jadi ini adalah pidato yang pertama, kemudian Seni akan mendapatkan umpan balik, dan umpan balik itu nanti akan dimasukkan di pidato yang kedua. Judul dari pidato Seni adalah Cinta Budaya. Seni Nomleni, Cinta Budaya, Seni Nomleni. Apakah suara saya terdengar? Jelas. Baik, terima kasih. Boleh bo hitandu salele bo. Boleh bo hitandu salele bo. Malele si malele hitandu sale malole malole si malole hitandu sale malole. Bolelebo adalah lagu yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Lagu ini menceritakan tentang kerinduan orang-orang Timor mengenai kampung halamannya saat merantau. Perkenalkan, nama saya Seni Nomleni. Saya berasal dari Provinsi NTT. Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di tenggara Indonesia berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara.
Nusa Tenggara Timur merupakan kepulauan yang terdiri atas 1.192. Sebagian besar pulau tersebut tidak berpenghuni. Ada 5 pulau di NTT terkenal dengan nama Pulau Morata yang terdiri atas Pulau Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata. Provinsi ini ada banyak kekayaan yang dimiliki, yaitu rumah adat, kain tenun, suku bangsa, bahasa daerah, lagu daerah, tarian khas, senjata tradisional, dan alat musik. Nusa Tenggara Timur memiliki 18 suku dan 50 busana adat. Saya sendiri dibesarkan dari 2 suku yang berbeda. Ayah saya berasal dari suku bangsa Dawan dan ibu saya berasal dari suku bangsa Rote. Suku bangsa Dawan atau terkenal dengan sebutan Atoin Meto. Atoin Meto adalah salah satu suku terbesar di Pulau Timur Barat yang tersebar di beberapa kerajaan. Atoin Meto memiliki ciri khas, yaitu busana adat, tutur kata, cium hidung, sirip pinang, dan jagung bose. Walaupun ibu saya orang Rote, tetapi saya baru mengenal suku Rote dari pengalaman yang saya ukir di awal tahun 2018. Saat itu, saya merupakan salah satu mahasiswa kuliah kerja nyata di Pulau Rote. Sebagai mahasiswa KKN, tentunya banyak tugas yang kami emban. 3 bulan hidup sebagai masyarakat Rote tidak gampang, tetapi dengan kesabaran kami memperoleh hasil lebih dari harapan kita. Pulau Rote adalah terselatan di Indonesia, salah satu pulau yang daratannya dihiasi dengan pohon lontar dan juga dikelilingi oleh lautan luas, indah, dan beragam. Filosofi kehidupan orang Rote yakni Motua Doleve, artinya kehidupan orang Rote bersumber dari menggiris tuak dan memelihara ternak. Pada saat KKN, saya bertugas mengajar di SMP Negeri 4 Rote Barat Daya. Hal ini merupakan hal yang baru bagi saya karena pertama kali saya mengajar di luar pulau. Saya percaya dengan ungkapan bekerjalah dengan baik sehingga kamu dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Tentu saja saya dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa dan juga teman-teman baru. Rote Barat Daya, Desa Lidemanu mendapatkan 12 mahasiswa KKN dan ada beberapa program yang kami kerjakan, yaitu bertani kreatif, budidaya vertikultur, bimbingan belajar untuk anak-anak, dan mengadakan senam sehat untuk warga. Bersosialisasi dengan mengadakan senam sehat untuk warga adalah hal yang kami lakukan dengan mengadakan senam sehat. Rekan-rekan Toastmaster, apakah kalian pernah mendengar senam KKNDA? Awalnya kami semua bingung tidak menghafal senam KKNDA, tetapi kami bertanya-tanya kepada Opa YouTube. Angkat tangan kanan, tangan kiri, dan langkah kaki mengikuti ayunan tangan. KKNDA sayang, aduh KKNDA. Lagu ini dan senam ini membawa dampak positif untuk warga, keceriaan mereka untuk beraktivitas. Kami semua berhasil membawa tugas kami dengan baik dan aktivitas kami berjalan dengan baik. Waktu yang tersisa kami pergunakan dengan baik. Kami menikmati panorama dan belajar banyak tentang budaya Rote. Kami belajar menenun kain motif, belajar pembuatan gula merah, dan belajar pembuatan ayam topi tilangga. Teman-teman, apakah kalian pernah mendengar topi tilangga atau alat musik sasando? Nah, Itu adalah salah satu ciri khas orang Rote. Topi tilangga dapat digunakan oleh laki-laki dan topi itu dipergunakan untuk acara adat seperti pernikahan, kematian, dahus atau pacuan kuda. Teman-teman sekalian, sungguh indah dan beraneka ragam budaya di NTT. Kalau saya kadang bicara gunakan bahasa Timor, jangan bilang saya Timor-sentris. Saya cuma berekspresi sebagai orang Timor. Saya lahir di tanah Timor, diperintah Tuhan jadi orang Timor.
Maka saya cintai budaya saya. Ini budaya saya. Mana budayamu? Saya kembalikan kepada pengacara. Terima kasih Seni ya. Dari pidato Seni kita tahu bahwa Nusantara kita ini terdiri dari berbagai macam budaya dan NTT adalah salah satu provinsi dengan kekayaan budaya yang cukup banyak ya. Oke, selanjutnya ini adalah pembicara yang terakhir, yaitu pembicara kelima. Pembicara kelima kita adalah Bapak Agung Cahyawan. Pak Agung udah siap? Ya, dan untuk penilainya itu adalah Bu Harlina. Oke, Bu Harlina sepertinya sudah sangat siap nih. Jadi Pak Agung ini akan membawakan jalur perencanaan inovatif, di mana tingkatnya itu adalah level 1, proyek 2A, sama seperti Seni, jadi tentang penilaian dan umpan balik. Ini adalah pidato yang pertama, nanti akan mendapatkan feedback dari penilai, kemudian feedback tersebut akan digunakan untuk pidato yang selanjutnya. Waktu dari pidatonya adalah 5-7 menit. Judul pidatonya Keajaiban Itu Ada. Agung Cahyawan, keajaiban itu ada, keajaiban itu ada, Agung Cahyawan. Setelah menempuh kuliah beberapa tahun, akhirnya saya tiba di penghujung perjalanan kuliah saya. Saatnya saya mengerjakan tugas akhir. Judul tugas akhir saya adalah perancangan decoder Reed Solomon dengan PHDL berbasis Logic Cell Array. Suatu judul yang mungkin terdengar asing bagi sebagian orang. Jadi itu apa sebenarnya? Secara gampangnya saya mengerjakan implementasi suatu metode pengkoreksi kesalahan dalam pengiriman data yang nantinya akan dimasukkan ke dalam suatu microchip yang dapat diprogram. Dengan bahasa awam seperti apa? Jadi misalnya kalau teman-teman pernah bermain yang saling berbisik itu, biasanya setelah melewati beberapa orang, informasi di awal tiba-tiba saja bisa berubah di tengah jalan. Di pengiriman data juga seperti itu. Sehingga perlu ada suatu mekanisme mengatasi kesalahan tersebut. Cara yang paling sederhana adalah yang menggunakan namanya parity sebagai pemeriksa kesalahan dengan menambahkan suatu bit tambahan yang disebut bit parity. Jadi intinya kita menambahkan suatu informasi ke dalam informasi yang kita kirim sehingga pihak yang menerima bisa menguji apakah informasi yang dikirim itu sama atau tidak dengan yang diterima. Tetapi yang saya kerjakan lebih jauh lagi. Bukan sekedar bisa memeriksa, tetapi juga bisa dalam batas-batas tertentu bisa mengkoreksi kesalahan tersebut. Ada beberapa algoritma untuk keperluan tersebut. Algoritma yang saya pakai pada saat itu adalah algoritma yang namanya Reed Solomon. Saya mengerjakan TA saya di Lab Desain Mikroelektronika Institut Teknologi Bandung. Saya tidak bisa mengerjakannya di tempat kos karena TA tersebut membutuhkan perangkat lunak khusus yang hanya tersedia di komputer lab. Jadi sekitar 6 bulan itu saya pindah kos ke lab. Tidur pun di lab. Pulang cuma untuk mandi dan ganti pakaian saja. Biasanya sih ada teman yang diajak nginep di lab. Tapi kadang-kadang teman yang janjinya mau nginep tiba-tiba, aku mau pulang aja. Gitu. Sehingga saya sendirian, benar-benar sendiri nginep di lab. Dan walaupun ITB itu dikenal sebagai kampus yang berhantu, syukurnya saya tidak pernah mengalami kejadian yang aneh-aneh atau melihat penampakan dan sejenisnya. Prinsip saya waktu itu adalah kita punya urusan masing-masing. Ya mungkin saja kita kebetulan ada di tempat dan waktu yang samaan. Jadi ya tidak usah saling mengganggu. Syukurnya sampai terakhir tetap aman-aman. Ada 4 bagian dari TA saya itu, jadi bisa dibagi menjadi 4 bagian utama. Bagian pertama, bagian kedua, bagian keempat itu nggak begitu susah. Ya bisa saya, ya nggak terlalu gampang juga sih, tapi
ya masih bisa saya kerjakan dengan effort yang cukup keras. Tetapi yang sulit itu adalah bagian ketiga. Itu saya masih ingat namanya pakai algoritma tersendiri namanya algoritma Berlekamate. Kadang-kadang di malam-malam saat mengerjakan TA sendirian di lab itu, saya pengen nangis karena kehabisan ide, macet, nggak tahu apa lagi yang mesti dilakukan. Saat itu di bulan Februari 1997 menjelang galungan, saya ngomong ke ibu saya, wah ini kayaknya macet dan saya pengen pulang. Ibu saya bilang, ya kalau pengen pulang ya pulang aja lah. Jadi saya permisi ke pembimbing saya, kuliah sih udah nggak ada, jadi nggak ada kuliah ditinggal, saya mau liburan. Pembimbing saya ya ngasih izin, jadi saya pulang ke Bali. Sampai di Bali saya masih kepikiran dengan TA saya, mau kerjain nggak bisa ya karena nggak ada komputernya, nggak ada softwarenya. Di suatu hari sambil tiduran di kamar, saya teringat dengan buku kecil ya mungkin banyak yang pernah lihat, doa sehari-hari menurut Hindu. Di dalamnya itu ada doa mohon inspirasi. Jadi sambil tiduran saya membaca doa itu di dalam hati berulang-ulang sampai beberapa menit, dan kemudian di satu titik tiba-tiba ada semacam informasi yang sangat banyak membanjiri kepala saya. Ide itu menetas begitu saja di kepala saya tanpa saya tahu datang dari mana, dan karena saking banyaknya saya khawatir itu sampai saya lupa, jadi saya buru-buru ngambil kertas dan pulpen dan mencatat semuanya. Jadi setelah saya catat semuanya, saya buat rancangannya, bikin timing diagramnya namanya, tapi saya nggak bisa mengkodenya karena membuatnya menjadi kode karena komputernya nggak ada. Dan begitu saya sampai di Bandung, rancangan itu saya ubah menjadi kode, dan ajaibnya benar-benar berfungsi tanpa ada kesalahan sama sekali. Padahal biasanya sebelumnya kalau saya bikin dengan desain sendiri itu biasanya ada saja, oh ini nggak cocok, mesti dikoreksi, mesti diperbaiki, tapi itu benar-benar lancar dan bisa, sehingga akhirnya saya bisa menyelesaikan TA saya dan diwisuda di bulan April 1997. Sampai saat ini saya kadang-kadang merasa percaya tidak percaya saya bisa mengalami hal seperti itu, sesuatu yang saya rasa seperti keajaiban, dan ternyata keajaiban itu memang ada. Terima kasih, saya Agung Cahyawan. Baik, terima kasih Pak Agung ya. Kayaknya ini semua cerita kesulitan pada saat tugas akhir ini adalah cerita yang sangat-sangat umum dilalui oleh sama mahasiswa ya. Ada juga yang bilang kalau sebenarnya tugas akhir yang baik itu bukan tugas akhir yang merubah dunia, tapi tugas akhir yang bisa selesai. Ya, oke, ini adalah pembicara terakhir kita, yaitu adalah Pak Agung. Sebelum kita masuk ke sesi istirahat, kita akan berfoto terlebih dahulu. Saya minta tolong kepada Toastmaster Denny untuk mengambil foto. Oke. Halo, bentar. Suara saya kedengeran? Jelas. Oke, silakan menyalakan video. Saya hitung sampai 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang kita akan mengambil dua foto. Foto pertama, foto normal, dan foto yang kedua, kita akan mengambil foto gembira. Hari ini saya sedang merasa gembira. Oke. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, foto biasa. Dan untuk foto kedua, foto gembira kita. Saya hitung 1, 2, 3. Oke. Sudah, saya kembalikan. Maaf,
Saya sebenarnya agak lupa tadi, saya lupa bertanya ke penghitung waktu. Jadi sebelum kita istirahat, apakah saya lupa ke Pak Habibie, apakah semuanya memenuhi syarat untuk dipilih? Oke, laporan penghitung waktu untuk kelima pembicara semuanya masuk kategori ya untuk dipilih ya. Karena Ibu Gusti Ayu itu 4 menit 41 detik, Andre Lesmana itu 5 menit 58 detik, Pak Ismu Nandar itu 4 menit 50 detik, Seni Nomleni 6 menit 25 detik, dan Pak Agung Cahyawan 6 menit 35 detik. Demikian. Oke, baik. Sekarang kita apakah tetap ada istirahat ya, Bu Ayu? Bagaimana kalau kita lanjut? Ada yang setuju tulis tulis di chat. Lanjut. Lanjut Bu Ayu, nanti sinyalnya kehilangan lagi. Betul. Oke, baik. Lagi tunggu-tunggu. Oke, kalau begitu kita langsung lanjut saja ya. Ya, sekarang kita masuk ke sesi yang terakhir, sesi yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu adalah sesi penilaian. Sesi penilaian ini akan dipimpin oleh penilai umum kita yang jauh-jauh sudah datang dari Amerika, yaitu adalah Tiger McAndy. Kepada Tiger, waktu dan tempat saya persilahkan. Sama-sama. Nama saya Tiger. Saya ini bertugas sebagai penilai umum. Tugas saya adalah mencatat bagaimana jalan pertemuan dan memberikan pada akhir pertemuan tentang kedapatan waktu semangat para peserta persiapan tadakara tenajar para penekang dan sebagainya. Saya akan memberikan laporan penilaian saya di akhir pertemuan dengan tujuan supaya kita semua dapat belajar untuk meningkatkan mutu. Saya akan memberikan penilai Abi untuk Gusi. Silakan. Terima kasih. Baik, apakah suara saya terdengar jelas? Terima kasih. Selamat untuk PM Toastmaster Gusti Ayu sudah menyelesaikan proyek pertamanya pemecah kebukuan. Sangat menarik dan bisa semakin mengenal lebih dekat dengan Toastmaster Gusti Ayu. Tentang yang tadi pidato Toastmaster Gusti Ayu tentang kisah hidupku menurut pengamatan saya ada beberapa hal yang bagus dari pidato Toastmaster Gusti Ayu. Ada vokal yang menurut saya sudah jelas dan bahasa jelas dan mudah dipahami saat pengenalan di awal. Dan kemudian struktur pidato yang bagus, sudah ada pembuka, isi, dan penutup. Untuk membuat pidato Toastmaster Gusti Ayu lebih baik, saya ada beberapa saran yang mungkin bisa saya berikan, yaitu saat pidato mungkin bisa dikasih jeda dan kemudian ekspresinya bisa lebih berekspresi, tidak selalu datar seperti sedang membaca berita, dan kontak mata dengan audien bisa ditingkatkan lagi.
secara keseluruhan saya menikmati pidato yang dibawakan Toastmaster Gusti Ayu. Tetap semangat dan kedepannya bisa semakin meningkat dalam pidatonya. Terima kasih. Kembali ke rumah. Terima kasih. Puspita untuk Andre. Apa suara saya jelas? Saya juga suka tentang spiritual, tentang astrologi, tentang tarot, tentang sound healing. Teman-teman bisa lihat di belakang saya ada lukisan cakra, itu adalah energi dari tubuh kita. Saya suka banget belajar tentang itu. Boleh nih kapan-kapan saya konsultasi ke Kak Toastmaster Andri. Toastmaster Andri Lesmana, selamat. Anda sudah menyelesaikan pidato Anda yang pertama. Yang saya suka dari pidato Anda adalah Anda membuka dengan pantun. Itu yang membuat pidato Anda menjadi lebih luar biasa lagi. Kemudian yang kedua, struktur sudah tepat. Ada pembukaan, isi, dan juga penutup. Kemudian Anda juga sudah memperkenalkan diri, dan Anda sangat percaya diri. Yang harus diperbaiki agar pidato Anda lebih baik lagi, yaitu ekspresi Anda harus lebih dijiwai lagi. Kemudian yang kedua, tadi ada kata-kata khusus seperti bullying, housekeeping, waiters, sound healing, nanti diganti dengan bahasa yang mudah dimengerti lagi oleh penonton. Diganti lagi dengan bahasa Indonesia. Secara keseluruhan, pidato pertama, Anda sudah sangat sukses, terus berlatih lagi. Semangat Toastmaster Andri. Terima kasih, itu yang dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Puspita. Ayu untuk Ismu. Silakan. Kayaknya Ayu nggak ada. Bisa Ayu lanjut. ada. Ayu ada, cuma mungkin freeze ya. Ayu Ade. Ya, Ayu Ade. Yang mana? Yude. Oh. Yude sudah siap? Silakan Yude. Ya. Selamat siang. Apa suara saya sudah terdengar? Jelas, Yude. Sudah Yude, sudah terdengar dengan jelas Yude. Silakan. Yude. Sudah? Sudah. Baik, saya akan mulai. Selamat siang rekan-rekan para tamu. Rezekimu milikmu. Selamat Pak Ismu. Pidato yang dibawakannya sangat menginspirasi dan sangat bagus dan juga memberikan motivasi untuk kita semua bahwa kita harus tetap berusaha dan tidak putus asa. Dan juga dari pidato yang dibawakan oleh Pak Ismu itu sangat bagus dan saya sangat tersentuh
Dan terima kasih Pak Ismu sudah berbagi cerita tentang pengalaman pribadinya dari sejak dulu sekolah itu. Dan Pak Ismu ini sangat orang berprestasi. Saya sangat senang mendengar cerita dari Pak Ismu. Dan juga di sini ada beberapa nilai yang saya lihat, nilai plus, yaitu dari pidato Bapak Ismu sangat terstruktur dan sangat lengkap dari pembuka, badan, dan penutup. Dan juga dari vokal sudah tentu terdengar dengan jelas. Dan dari gestur yang saya suka itu pembawaan dari Pak Ismu sangat santai, dari gerak tubuh dan juga mimik wajah. Dan ada beberapa yang mungkin bisa diperbaiki, itu ada kata mungkin ke depannya atau sebaiknya bisa diperbaiki lagi, dan saya juga kadang-kadang juga seperti itu. Dan secara keseluruhan dari pidato dari Bapak Ismu sangat bagus dan luar biasa, dan tetap semangat Pak Ismu, saya tunggu dari pidato Pak Ismu ke depannya, sangat menginspirasi. Semoga saya yang masih sebagai mahasiswa dapat seperti Pak Ismu, sudah menjadi orang yang sukses lah untuk depannya. Terima kasih. Saya tunggu nanti pidato dari Pak Ismu dan kita semua. Semoga dilancarkan rezekinya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Lydia untuk seni. Silakan. Oke. Seni. Ini budaya saya, mana budayamu? Diawali dengan nyanyian dengan suara yang cukup bagus dan bisa dibilang merdu, dan diakhiri dengan pertanyaan. Seni, untuk seorang pemula, sangatlah bisa dibilang cukup baik dan sangat menginspirasi. Ada beberapa hal yang saya amati yang sudah baik adalah suara yang jelas, kontak mata yang bagus, gerak tubuh yang bagus, yang tidak dilakukan dengan pidato yang lainnya adalah Seni melakukan dengan cara berdiri. Dengan begitu kita bisa melihat secara jelas dan Seni selalu menggunakan tangannya dengan 1, 2, 3, 4 dan hal-hal yang selanjutnya. Dan dengan begitu kita juga bisa melihat Seni sangat nyaman dalam membawakan pidatonya. Banyak kata-kata yang tidak kita mengerti, tapi dibawakan Seni dengan memberikan contoh arti dari bahasa Indonesia tersendiri. Tanpa kita sadari, kita juga belajar dari pidato Seni dengan ungkapan-ungkapan, budaya-budaya yang Seni ucapkan. Ada beberapa hal yang bisa Seni perbaiki untuk kedepannya adalah yang pertama, background ruangan yang bisa dibilang cukup gelap, jadi kita tidak bisa melihat secara jelas. Yang keduanya adalah akan lebih baik apabila Seni mungkin bisa membawakan satu contoh atau barang atau yang mempresentasikan dari contoh dari barang-barang yang diucapkan Seni, dan tidak lebih banyak dan tidak menjabarkan terlalu banyak hal-hal yang kata-kata asing, tapi mungkin bisa menggunakan satu contoh dan lebih dielaborasi. Contohnya adalah ketika kita ingin menceritakan tentang budaya tari, mungkin Seni bisa menyebutkan sejarah dari tari itu, bagaimana pakaiannya, kenapa, kapan akan digunakan atau diperagakan tarian itu, dan lain-lain sebagainya. Apabila kita menggunakan budaya makanan, bisa disebutkan bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara mendapatkan bahan makanannya, dan juga cara-cara penyajiannya. Dan pidato Seni ini adalah untuk memberikan pidato, menerima umpan balik, dan juga yang akan digunakan untuk pidato selanjutnya, di mana tipe atau gaya dari pidato Seni ini adalah gabungan dari informasi dan hiburan. Jadi Seni bisa menggunakan ini untuk pidato selanjutnya. So Seni
saya sangat terkesan dan sangat terinspirasi oleh pidato Sandy yang diawali dengan nyanyian yang bagus dan juga diakhiri dengan pertanyaan. Ini budaya saya, mana budayamu? Terima kasih. Terima kasih. Bagus. And Harlina, untuk Agong. Agong? Silakan. Terima kasih penilai umum. Saya akan menilai Toastmaster Agung. Tadi saya berpikir, apa itu cerita? Kayaknya nggak menarik ya. Tapi ternyata diselipkan dengan hal-hal yang sangat manusiawi seperti takut sama hantu, kemudian tahu-tahu rasa frustrasi, dan akhirnya ada satu kejadian yang malah proyeknya Toastmaster Agung jadi sukses. Saya pikir ini seperti itu ya, hero story ya. Sebenarnya cocok untuk kontes storytelling yang besok ya, sebenarnya. Jadi Toastmaster Agung besok nonton ya, kontes storytelling antara klub Toastmasters yang berbahasa Indonesia. Saya pikir yang saya paling suka itu benar-benar storyline-nya itu terasa sekali dan akan lebih terasa lagi kalau bisa ditambah dengan bumbu-bumbu ya. Bumbu-bumbunya adalah dengan cara menyampaikannya, apa itu dengan suara atau dengan gerakan tubuh. Terutama dua hal ya. Pas waktu Anda lagi di titik yang paling rendah, Anda sangat berfrustrasi, Anda bisa merubah mungkin mukanya ya. Dikasih lihatlah di muka betapa Anda sedihnya, bisa nggak tahu ya, mungkin marah, mungkin bingung. Dikasih lihat di muka, kemudian di suara. Suara itu kan bisa divariasi ya, bisa dibikin lebih cepat kalau kita lagi senang atau kalau lagi frustrasi. Aduh, bagaimana ini? Saya ini macet di otaknya ya kan. Jadi bisa divariasi dengan kecepatan mengucap, bisa lebih lambat, bisa lebih cepat, atau nadanya bisa lebih rendah. Kan kata orangnya kalau misalnya orang lagi frustrasi kan nadanya lebih rendah, ngomong juga lebih lesu, apa ya kan. Jadi di sana Anda bisa main. Kenapa? Karena nanti kan ada ceritanya kan ada sepertinya pada satu saat ada solusi dalam buku itu mendadak dapat ilham. Dan ternyata bayangkan itu solusi Anda itu berfungsi. Bayangkan kan Anda bisa bicara lebih cepat, Anda bisa lebih riang, ketawa, malah waduh dengan gerakan ya kan tubuh bilang, oh my goodness ya kan, kok bisa ya kan. Ya dramasi sedikit juga nggak apa-apa ya, nggak usah 100% seperti kenyataan juga nggak apa-apa, sedikit dikasih bumbu juga nggak apa-apa kok. Ya, yang penting yang nyata itu adalah perasaan yang Anda rasakan pada saat itu. Ya kan, kalau orang bilang kan acting ya, apa sih acting? Pura-pura, mungkin pura-pura, tapi perasaannya benar. Aktor itu perasaannya benar. Jadi kalau Anda di story yang Anda yang bagus banget, Anda pas frustrasi benar-benar masih ingat deh rasa frustrasi seperti apa, rasa riangnya seperti apa, nanti keluar dengan sendiri itu gerakan tubuhnya, gerakan suaranya. Jadi saya bilang terima kasih banyak, saya sangat terhibur dengan cerita Anda yang penuh dengan bumbu, tinggal ditambah bumbu lagi dengan gerakan tubuh dengan olah vokal variasi. Terima kasih. Kembali ke pemilihan umum. Bagus. Terima kasih. Pengamat bahasa Desan. Dan suaranya nggak kedengeran. Masih mute kayak.
Mungkin headsetnya mungkin bisa cabut terus pasang lagi. Masih belum kedengeran, Desan. Coba dilepas aja. Ya. Coba ngomong lagi, Desan. Baiklah. Oke, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar, Desan. Oke, Pak Denny bisa kasih saya Sudah. izin untuk membagikan? Sudah. Oke, baiklah. Terima kasih. Ya, hari ini saya akan membagikan. Saya adalah pengamat bahasa, nama saya Desan. Jadi hari ini kata acuan kita adalah tetas menetas, yang memiliki arti, ada beberapa arti, dan ini adalah verba, tetas adalah verba, pecah, terbuka kulitnya, dan keluar dari telur atau memecahkan supaya terbuka atau meretas. Salah satu contoh yang saya bisa buat adalah setiap pertemuan di debat Toastmaster ini selalu menetaskan ide-ide baru untuk saya. Dan saya juga, coba ini ada dua, mana menurut Anda yang benar, dekat atau dekat? Dekat. Yang pertama atau kedua? Kedua. Benar. Oke, dekat. Ya, kita mau kayak dekat. Oke, baiklah. Dan ini adalah kata-kata atau bahasa indah, bahasa indah yang bisa saya tangkap dari pembicara. Salah satunya adalah ismu, sesuatu yang diperuntukkan untukmu tak akan pergi ke mana-mana. Dan salah satunya yang memutuskan semuanya hanya Allah SWT. Dan yang saya dapat dari saya ini adalah ini budaya saya, mana budaya kamu. Dan ada beberapa kata-kata asing juga yang saya lihat di sini dan saya catat, yaitu mungkin, apakah Anda siap? Siap? Atau ya untuk jawabannya. Dan beberapa kata ini masih senyap. Atau mungkin bisa disuarakan dulu. Ada beberapa kata, gertak. Mungkin ada kata-kata lain selain gertak ya. Cuma ini yang bisa. Merudung. Merudung, ya, merudung. Buli, merudung. Dan juga pengger. Oke, ini ada beberapa kata juga menjadi entrepreneurship, menjadi wirausaha. Entrepreneur, menjadi entrepreneur. Mungkin orangnya ya. Jadi atau bahasa Indonesia menjadi wirausaha atau wiraswasta atau pengusaha. Dan ada beberapa kata yang lain yaitu gerak tubuh. Bahasa Inggrisnya ini kan, bahasa Indonesianya gerak tubuh atau gerak tubuh. Dan yang terakhir adalah cerita. Baiklah, itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke penilai umum. Ya, terima kasih. Merudung, Buli merudung. Dari Bapak Haryadi. Terima kasih. Bagus. Pinjitong waktu Habibi. Silakan. Oke. Saya melaporkan waktu yang digunakan oleh para pembicara. Untuk pembicara pidato pemecah kebekuan, dan di mana pembicaranya ada 3 orang, yaitu Tem Gusti Ayu,
waktu yang digunakan 4 menit 41 detik. Tem Andre Lesmana 5 menit 58 detik. Tem Ismu Nandar 4 menit 50 detik. Sedangkan pembicara pidato yang direncanakan itu 2 orang. Yang pertama Tem Seni Nomleni itu 6 menit 25 detik. Tem Agun Cahyawan 6 menit 35 detik. Kemudian pembicara penilai individu ada 5 orang. Yaitu yang pertama Tem Abi Suputra itu waktu yang digunakan 2 menit 9 detik. Kemudian Tem Puspita Rahayu itu 1 menit 40 detik. Tem Ayu Ade 2 menit 3 detik. Dan TM Lidasari itu 3 menit 14 detik. Yang kelima DTM Harlina 3 menit 29 detik. Dari 10 yang dinilai waktunya, ada 2 orang yang tidak memenuhi syarat, yang dimana melewati waktu yang ditentukan, yaitu TM Lidasari dengan DTM Harlina. Demikian laporan kami. Terima kasih. Terima kasih. Bagus. Pishington Suara. Emmy. Silakan. Tiger, sepertinya keliru. Penghitung bunyi tanpa maknanya Toastmaster Andita. Bunyi tanpa makna dulu, Tiger, baru penghitungan suara. Bunyi tanpa makna, Dita. Iya, terima kasih. Selamat siang, rekan-rekan Terima kasih. Toastmaster dan Toastmaster Tiger. Untuk siang hari ini, saya akan melaporkan bunyi tanpa makna. Yang pertama yaitu untuk Saudari Gusti Ayu, saya mencatat kata 2 kali, ada pengulangan kata saya, pernah, dan lain-lainnya ada sedikit begitu. Untuk Saudara Andri Lesmana, A-nya 16 kali, M-nya 11 kali. Saudara Ismu Nandar, A-nya 4 kali. Agung Cahyawan, A-nya 16 kali. Abi Suputra 17 kali. A-nya Lydia Sari, A-nya 4 kali. Untuk pengulangan katanya, contoh dari dan tidak, dan ada juga ini budaya. DTM Halina A-nya sekali. Dan untuk pemegang peran, saya ada catatan sendiri. Itu saja mungkin untuk para pembicara catatan saya. Terima kasih atas Master Tiger pada Anda. Terima kasih. Bagus. Pishitong Suara Emmy. Baik, teman-teman semua, Toastmaster dan para tamu, saya akan menampilkan ruang polling. Silakan dipilih pembicara dan penilai terbaik di antara yang sudah tampil tadi. Untuk hanya ada 2 penilai yang tidak masuk dalam kategori penilai terbaik, yaitu Toastmaster Lydia Sari dan DTM Harlina. Bu Emi, Yes. Bu Lydia sama Bu Harlina boleh dipilih juga karena masih dalam waktunya. 30 detik. Karena ya masih ada 30 detik kan. Jadi Bu gitu. Lydia dan Bu Harlina bisa. Ya. Oke, sebentar. Kalau begitu, Denny bisa direvisi dulu. Sudah. Ya, terima kasih. Silakan teman-teman untuk memvote
mulai dari sekarang. Masih ada 6 orang yang belum vote. Yang 6 orang ini sepertinya co-host Bu Emi. Oke, masih ada 4 orang lagi berjalan. Ayu, sebentar lagi mungkin. Iya, yang co-host 4 ya, Bu. Jadi 4 ya? masih. Berarti ini sudah semua, Bu. Sudah? Sudah, Bu Emi. Ya, sebentar. Oke, polling saya tutup. Terima kasih. Saya kembalikan ke pengarah acara. Masih ke penilai umum. Oh, masih. Terima kasih. Saya sekarang akan menyajikan laporan terakhir saya. SAAMI, Ramya dan menyambut. Presiden Ayu tidak ramah. No. Antusias ramah. Penilai Abhi, Terapasini dan perkaya diri. Penilai Puspita, Antusias dan perkaya diri. Penilai Ayu, positif, via vokal yang baik. Penilai Lydia, positif, dan kontak mata yang baik. Kontak mata. Penilai Harlina, terpesini perkara dari, dan memiliki kontak mata yang baik. Pengamat bahasa Desan, terpesini perkara dari. Pencitong bunyi tanpa makna, Dita, antusias, terpesini. Pencitong waktu Habibi, terpesini. Bagus in chat. Persitang suara Emi, antusias. Disipan dan Rama. Pina Shara Amelia, Disipan dan Rama. Tulong Tepuk Tenggal. Amelia, silakan. Terima kasih. Terima kasih Tiger atas evaluasinya. Sekarang kita masuk di sesi akhir. Saya akan memanggil penghitung suara Bu Emi
untuk mengumumkan pemenang terfavorit dari pidato yang dipersiapkan dan juga penilai. Terima kasih Amel. Teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Ini adalah acara yang ditunggu-tunggu. Sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua pemegang peran, penonton dan juga anggota Toastmaster bahwa pemilihan ini bukan berarti yang tidak terpilih tidak tampil dengan tidak baik. Kita semua adalah pemenang buat diri kita sendiri, dan inilah saatnya saya umumkan pembicara terbaik kita siang hari ini adalah Seni. Selamat. Kemudian penilai terbaik sore hari ini, Lydia Sari. Selamat. Demikian saya kembalikan ke Amel. Terima kasih untuk Toastmaster Emi. Sekarang kita benar-benar sudah ada di penghujung acara, dan untuk bagian akhir akan saya kembalikan lagi kepada Presiden dari Klub Debat, yaitu Ayu Anantia. Terima kasih semuanya. Selamat dan pasar bahasa. Hari ini saya benar-benar melihat ada 3 hal yang saya lihat. Yang pertama, itu kita menyadari ya, bahwa semuanya beraneka ragam latar belakang, baik itu dari agama. Tadi ada yang menyebut Allah SWT, seperti itu berarti Muslim kan ya. Ada yang bilang dari Hindu, ada juga yang beberapa saya tahu Kristiani. Jadi ada yang Buddha nggak ya di sini ya? Nah, itu kan ya. Jadi semuanya beraneka ragam. Saya juga bangga jadi anggota debat karena latar belakang yang berbeda juga ada dalam pekerjaan kita masing-masing. Itu. Terus yang ketiga, saya melihat hari ini, khusus hari ini, semuanya ada 20 anggota debat datang. Hanya Sari dengan Matthew yang tidak hadir. Saya menghargai setiap kehadiran teman-teman anggota ya, dari 23. 20 orang datang. Yang satu lagi siapa ya ini? Saya lupa nyatet. Kita sekarang ada 23 orang ternyata. Sebenarnya berarti ada satu lagi yang tidak datang. Dan hari ini itu yang saya lihat semuanya belajar. Abi, Puspita, ada satu lagi siapa tadi yang baru pertama kali menjadi penilai. Abi, Puspita, Ayu Ade. sama Ayu Ade. Ya, Ayu Ade. Itu. Ketiga-tiganya sudah berani mencoba menjadi evaluator yang pertama kali. Jadi sudah bagus semuanya, ya kan? Kemudian dari Andri, terima kasih ya, Andri masih di sini. Andri, terima kasih. Ini Andri baru pertama kali hadir. Dan bagaimana rasanya, Andri? Kesannya? Boleh bicara 1 menit? Rasanya nervous banget, deg-degan, dan istilahnya mati kutu karena baru pertama kali di hadapan teman-teman seperti ini. Jadi deg-degannya masih berasa sampai sekarang. Tapi selamat ya, Tapi Andri. saya terima kasih banget atas. Silakan, Andri. Ya, terima kasih banget atas kesempatan dan bimbingannya. Saya banyak belajar pada kelas hari ini. Terima kasih Ibu Ayu dan teman-teman. Selamat ya Andri, sudah berpidato yang pertama kali. Minggu depan datang lagi Andri supaya lebih terbiasa dengan pertemuan-pertemuan kita. Baik, teman-teman, kita beralih lagi. Siap. Baik. Ya, kita beralih lagi ke Abi. Abi, gimana rasanya jadi penilai yang pertama? Pertama kali jadi penilai ini gimana? Sudah nggak deg-degan kan? Ini kan pidato yang kedua. Udah lumayan Ya, sudah terbiasa. biasa. Ya. Terus tadi bingung nggak ini? Nyari mana yang bagusnya, mana yang bisa ditingkatkan. Bingung nggak tadi? Agak bingung soalnya tadi ada gangguan koneksi internet. Akhir-akhirnya tuh agak nggak kedengeran, tapi ya diusahain.
bisa baik. Ya, baik Abi. Terima kasih ya Abi sudah mencoba dan sudah percaya diri memberikan penilaian untuk teman-teman di Denpasar Bahasa. Baik, sekarang kita beralih lagi ke Pak Agus. Ini cowok-cowok dulu ya. Pak Agus, ini Denpasar Bahasa Pak Agus. Ini klub kita Pak Agus. Jadi kita sama-sama belajar. Ya kan? Gimana nih Pak? Kesannya Pak Agus? Mungkin ada kesan dan pesan? Kesannya perlu banyak melihat lagi karena ini suatu hal yang baru gitu. Itu saja Pak Agus. Iya Bu. Oh baik. Baik kalau gitu. Iya Pak Agus. Jadi kalau di beberapa klub itu kadang-kadang memang sudah agak lancar ya. Sedangkan di sini di Denpasar Bahasa itu kita masih tertatih-tatih karena semuanya masih belajar. Kita kan baru belum 3 bulan ya. Gitu. Jadi sama-sama belajar. Kalau sudah 2-3 kali akan terbiasa. Bapak ditunggu pidatonya. Kapan mau pidato? Nanti tinggal menghubungi saya atau Denny. Terima kasih Pak Agus. Baik, sekarang kita ke yang perempuan-perempuan ini. Baik, kita cari dulu ke Lydia. Halo Lydia, ini pertama kali jadi penilai di Denpasar Bahasa, langsung dapat penilai terbaik. Perasaannya bagaimana Lydia? Tadi nervous dan agak stuck sedikit. Aduh, aku ngomong apa ya gitu. Apalagi pas sebenarnya karena saya ini bagus kan, semuanya udah sempurna gitu. Tapi aku cari apa lagi yang harus diperbaiki gitu. Akhirnya nemu juga selain background, tapi pas penyampaiannya nggak lancar karena aku nervous karena baru pertama kali, jadi belum bisa lancar gitu. Dan pas dikasih tahu lebih dari waktunya juga aku bilang aduh. Tapi it's okay, thank you teman-teman. Iya, Lydia waktunya enggak lebih, itu 3 menit 14. Jadi sebenarnya masih masuk ya Lydia. Makanya saya bisa menang. Ya. Terima kasih Lydia. Nanti ini berarti dalam 2 minggu lagi sudah akan Ramadan. Jadi untuk teman-teman yang beragama Muslim, selamat menjalankan ibadah puasa. Minggu depan kalau enggak ketemu, berarti kan langsung masuk Ramadan itu ya. Begitu. Kemudian sekarang kita ke Bu Harlina. Gimana caranya tambahin si tepung Kobe kalau misalnya buat jagung itu di mana pas ini tambahin? Amelia menanyakan tepung Kobe tadi. Sudah. Bu Harlina kasih kesan dong Bu Harlina. Ini teman-teman kita masih belajar semua. Bu Harlina, gimana pesannya? Terima kasih Toastmaster Ayu. Ya, saya pikir baik-baik saja ya. Kalau memang agak tersendat sedikit sini sana sih biasa saja ya menurut saya. Saya juga pernah pemegang peran juga agak terlambat datangnya. Saya juga hampir sama dengan kejadian di sini. Pengarah acara agak terlambat. Akhirnya saya sebagai SAA saya yang mulai buka acara dulu sampai akhirnya pengarah acara datang, ya itu juga terjadi di tempat kami. Jadi saya anggap sih sudah bagus-bagus ya. Jadi teruskan saja, semakin banyak praktek semakin lancar. Baik, terima kasih Bu Harlina. Bu Harlina ini seorang distinguished Toastmaster dan seorang Toastmaster yang sudah senior sekali karena sudah lama di Toastmaster, mungkin ada sudah 10 tahun lebih. Kalau saya tidak ingat berapa tahun sudah, tapi sangat lama, sangat senior. Jadi pesan dari Bu Harlina, terima kasih. Ini menjadi dukungan moral buat Denpasar Bahasa yang baru 3 bulan, baru bayi ini Bu Harlina. Baik, teman-teman kita terus ya, belajar terus supaya jadi semakin baik. Yang terakhir,
sebelum saya tutup, saya mau cari satu perempuan lagi, yaitu ini Ayu, anggota terbaru kita dari Ayu Asyamsi. Gimana nih kesannya Ayu? Baik, terima kasih atas kesempatannya Toastmaster Ayu. Ini adalah kali kedua saya mengikuti pertemuan daring dari Toastmasters. Yang sebelumnya saya mengikuti untuk yang versi bahasa Inggris. Dan ini adalah pertama kali saya ada di klub untuk berbahasa Indonesia. Ini menarik sekali ya, saya jadi semakin bersemangat untuk menyelesaikan proyek pertama saya untuk memecah kebukuan. Karena menurut saya, terutama saya ya, karena saya masih muda, meskipun sudah mau 30 tahun ya, tetapi dalam keseharian saya sangat jarang untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan di Toastmasters ini saya menemukan semangat untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar, karena itu sangat penting untuk kita semua. Jadi saya akan menunggu pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih Ayu. Terima kasih sudah memilih Denpasar Bahasa untuk tempat belajar bersama. Teman-teman, silahkan kalau mau masih ada di sini, tapi pertemuan kita akan saya tutup dulu. Setelah ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dengan ini pertemuan Denpasar Bahasa saya tutup dengan resmi.